sama kognitif untuk asesmen awalnya. Nanti dari aspek kognitifnya saya pakai menu evaluasi yang ada pada APBAB Bapak Ibu. Jadi di sini sudah saya sediakan menu evaluasi bisa sebagai asesmen awal. Nah ini memberikan hasil yang akurat serta cepat. Jadi aplikasi pengenalan batik Betawi ini juga sudah saya daftarkan hak intelektual, lalu juga sudah meramaikan di Stakalis UN di 59 kemarin dan sudah saya upload di Play Store. Nah, ini banyak poin yang saya lewatkan Bapak Ibu hanya 5 menit. Jadi dari asesmen awal kognitif ini saya kategorikan menjadi 3. Kok kategori menjadi 3 ini belum paham sebagian, paham itu bukan kognitif. Terus apa namanya? Kinestetik dan audio. Kenapa? Karena jelas di PPA terbaru kita yang kemarin keluar di bulan Juli 2024 menyebutkan bahwa pendidik juga tidak perlu membagi kelas menjadi kelompok belajar. Itu tidak efektif. Juga dibuatkan dengan statementnya Pak Nino, kepala Beskap, ya, di halaman 41. Nanti bisa dibuka Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bagi Bapak Ibu. Tentunya ini tidak saya bagi di rumah ada 5 orang, 15 orang untuk paham sebagian dan 12 paham dulu. Jadi untuk bagian diferensiasi prosesnya, begini Bapak Ibu, saya berikan warna supaya nanti pas di breakdown ke bawah kita bisa saling sama-sama memahami. 1 menit lagi Pak? Oh iya siap. Ya, yang merah ini tadi ya dari paham menyeluruh ya. Yang merah ini dari paham menyeluruh akan saya masukkan ke kelompok pertama. Lalu paham menyeluruh yang 6-nya lagi, 2 di kelompok 2, 3 di kelompok 3 dan 4 di kelompok 4. Kenapa? Itu berdasarkan dari 6 anak yang dari hasil asesmen awal non kognitifnya dia memiliki komunikasi yang baik. Karena asesmen awal kognitif tadi saya nggak tayangkan ya, itu saya masukkan permainan tradisional Betawi. Mereka menjadi narasumber di kelompok yang bercampur dengan paham sebagian, dan kelompok paham belum paham itu langsung saya handle sendiri. Ini ya kategori paham dulu. Nah ini paham sebagian, yang ungu yang paham sebagian, yang merah sebagai narasumber. Lalu ini yang belum paham. Nah tapi tidak kemungkinan bahwa kelompok 1 dan kelompok 4 juga bisa memanggil saya dalam pembelajaran. Nah untuk diferensiasi konten sendiri saya juga menyajikan berbagai macam Bapak Ibu. Jadi kan tadi ada 3 kelompok yang paling tinggi atau high ya, atau paham dulu itu saya gunakan APBAB. Karena di APBAB juga kita ada kanvas digital. Terus juga ada berbagai macam video dan lain sebagainya. Lalu untuk yang paham sebagian itu saya berikan banyak moda, seperti halnya file PDF berkaitan dengan ragam motif batik Betawi, lalu juga video yang dibuat oleh Bamus Betawi di DKI Jakarta berkaitan dengan podcast ya. Lalu yang ketiga juga bisa keluar ke guru-guru atau narasumber lainnya. Ya, saya percepat untuk diferensiasi produknya. Jadi untuk menyiapkan bahan presentasi saya bebaskan Bapak Ibu. Saya bebaskan. Nah kebetulan kalau di tempat kami teman-teman anak-anak ada yang menggunakan podcast ya, membuat clipping dan lain sebagainya. Jadi dilanjutkan dengan refleksi yang sudah saya ambil dari pusat pemotret karakter berkaitan dengan perasaan anak, lalu hal apa yang dipelajari hari ini yang baru dan lain sebagainya. Sayang sekali waktu tidak banyak, nampaknya Bapak moderator sudah ingin menghentikan saya. Oke, nah ini untuk sesi APBAB kebetulan saya adalah narasumber di Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek untuk P5 dan PKM yang saat ini sedang ingin diganti ya Bapak Ibu. Dan tentunya saya juga tidak saat ketika membuat inovatif saja, membuat inovasi karena sejak tahun 2016 sejak tahun 2015 saya sudah memiliki kekayaan intelektual berkaitan dengan inovasi media pembelajaran Bapak Ibu. Dan saya juga sudah telah memperkenalkan augmented reality di tahun 2016 di daerah 3T karena saya adalah RPG SM3T. Salam Ibu, salam. Kita sudah jalan sekali ya Bu spesiesnya. Nah ini adalah waktu saya kerja sama Miki tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu ada gerakan perubahan lokal Bapak Ibu. Nah saya ngambil alih di bidang guru. Saya ngambil media pembelajaran. Jadi meskipun muatan materi saya di sini adalah PLBG atau khusus DKI Jakarta, tapi sebenarnya inovasi saya ada di pengembangan multimedia pembelajaran interaktifnya Bapak Ibu. Nah ini adalah prestasi-prestasi dikit Pak. Nah ini juga saya juga memang concern banget di inovasi media pembelajaran. S1 saya ngambil multimedia pembelajaran di kurikulum 13 untuk budaya Indonesia dan
Untuk S2 saya juga Smart Digital Development, Prodi, juga multimedia pembelajaran. Nah ini sebagai mahasiswa berprestasi di wisuda. Nah ini Bapak Ibu, ini cuplikan ketika saya memperkenalkan augmented reality di pedalaman Bapak Ibu. Jadi di sini belum ada listrik, tapi saya pakai power bank. Dia ada mesin aki yang cuma malam hari ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tempatnya seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak pedalaman pun juga bisa loh. Ini waktu itu augmented reality tentang tokoh pahlawan di materi kelas 4. Jadi ketika ada mata uang sebagai marker, jadi markernya kan bisa pakai uang apapun ya, yang penting masih lecek gitu ya. Dia bisa ngomong tuh pahlawannya. Ya mungkin itu, dan pemanfaatan saat ini yang saya lakukan juga, saya punya website kelas dengan anak-anak. Lalu dan mungkin itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim. Dari kelompok Sultan Takdir Al-Syahbad. Siapa tuh? STA. Baik, Pak Muslim, ini perkembangan batik Betawi ya sampai saat ini itu seperti apa? Jadi memang batik Betawi ini pertama kali dicanangkan dulu kan pejabat-pejabat kita di DKI itu pakainya kemeja ya, tapi semenjak Ali Sadikin itu kan memerintahkan kita untuk pejabat-pejabatnya gitu ya, semoga juga saya bisa jadi pejabat di DKI kan. Pejabat-pejabat itu disebut batik Betawi. Jadi secara historial batik Betawi itu nggak ada kayak batik Solo yang punya historial yang dalam. Batik Betawi itu baru dicanangkan ketika Pak Ali Sadikin. Nah kita masalahnya sudah bertahun-puluh tahun itu dicanangkan, tapi batik Betawi itu belum bisa sepopuler batik teman-teman yang lain Pak. Nah sebagai anak Betawi asli ya saya mau coba nih ngangkat batik Betawi ini supaya ya seenggaknya dikenal lah. Karena kalau teman-teman lihat setiap acara deh, berapa orang sih yang pakai batik Betawi di acara itu gitu kan. Nah, kenapa namanya batik Betawi bukan batik Jakarta, Pak? Kalau yang lain kan daerahnya ya. Iya. Kalau ini Betawinya. Betul. Karena memang dalam pengembangan multimedia ini, namanya pengembangan multimedia di pendidikan, kita kan harus mengacu dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ada ya Pak ya. Dan tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Bamus Betawi karena ini muatan lokal, itu bahasanya adalah batik Betawi Pak. Jadi memang kalau ditanya batik Jakarta itu tidak ada. Tapi kalau batik Betawi, Bamus Betawi itu menggambarkan. Baik, kita beri aplaus sekali lagi untuk